teman-teman, sekarang kita coba masuk ke contoh dari neraca lajur untuk perusahaan dagang. Contohnya di sini ialah Toko Rejeki per 31 Desember 2005. Lihat ada 5 kolom seperti biasanya ya. Neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan terakhir ialah kolom neraca. Lihat nama-nama rekeningnya mayoritas sama ya. Kas di debit, piutang di debit. Persediaan barang dagang, lihat saldo normal dia di debit. Begitu ada penyesuaian, mungkin untuk ikhtisar dan ikhtisar laba rugi ada di debit dan ada di kredit. Lihat ya, hingga akhirnya untuk saldo persediaan barang dagang setelah penyesuaian berkurang dari 5.100.000 menjadi cuma 2.900.000. Artinya apa? Artinya sudah ada persediaan yang dikeluarkan atau dijual kembali menjadi atau istilahnya persediaan yang dijual kembali untuk mendapatkan suatu revenue bagi toko rejeki tersebut. Jadi lihat ya, saldo normalnya di debit. Ketika disesuaikan dia jadi ke kredit, dan ketika ada sisa saldo atau ikhtisar laba rugi yang terakhir dimasukkan ke bagian debit. Lihat ya. Ini kalau boleh saya gambarkan tuh, di debit sekian, terus saldo awalnya sekian 5 juta berubah jadi 2,9 gitu ya. Dan ketika dia sesuaikan dia move ke kredit gitu. Terus ada perlengkapan, waktu awal 2 juta terus digunakan 1,5 juta, maka sisanya tinggal 760. Kemudian ada tanah, ada gedung, ada akumulasi yang saldo normalnya dia di kredit nih ya. Saldo normal akumulasi di kredit, kemudian ada penyesuaian lagi di kredit juga sehingga dia bertambah saldonya. Gitu. Terus ada peralatan di debit saldo normal, akumulasi di kredit lagi, kemudian utang usaha di kredit saldo normalnya, utang bunga nggak ada tapi karena jadi ada maka di kolom penyesuaian ini ada 75.000 gitu. Lalu utang bank, modal, dan penjualan, lihat saldo normal penjualan ada di kredit gitu ya. Di penyesuaian tidak ada hingga akhirnya saldonya tetap sekian. Terus ada retur, lihat retur itu saldo normal di debit, jangan lupa. Potongan penjualan atau diskon juga sama di debit. Kemudian pembelian juga saldo normal di debit. Kemudian disesuaikan menjadi kredit sehingga saldonya menjadi 0. Artinya apa? Ketika beli barang ini sudah dijualkan kembali. Terus beban listrik dan beban overhead lainnya semuanya ada di debit. Lalu ada depresiasi, kita taruh di bagian penyesuaian juga di debit gitu ya. Lalu ada ada di baris terakhir ini nomor akun 511 untuk HPP, harga pokok penjualan. Di awal dia nggak ada, tapi karena bagian penyesuaian, pada saat penyesuaian barang dagang, persediaan barang dagang jadi ada di debit bertambah sehingga saldonya menjadi 9,73. Lihat ya. Nih, ini kan 2,91, ini juga 2,91. Artinya ini saling berhubungan. Angka HPP di kredit ini muncul karena ada ikhtisar untuk jurnal untuk penyesuaian persediaan barang dagang. Lihat ya, saling berhubungan. Sehingga saldo akhir HPP di debit sebesar 9,73 tersebut. Gitu ya. Lihat nih jumlahnya, laba rugi sama. Ini juga saldo untuk penyesuaian sama 17 juta. Saldo setelah penyesuaian juga sama 175. Kemudian lihat di sini laba rugi kiri kanan sama. Terus neraca juga sama. Artinya di sini di laba rugi lihat lebih besar lihat nih. Ini pendapatan di kredit, ini beban di debit. Ada selisihnya sebesar 1,01, artinya dia artinya dia mendapatkan revenue atau lebih besar pendapatannya. Gitu ya. Ini lihat, kalau di akuntansi perusahaan jasa kita sebut pendapatan, kalau di perusahaan dagang kita sebut dengan penjualan 14 juta. Tuh lihat silahkan. Jadi total kiri kanan laba rugi
balance, dan neraca juga pasti harus balance karena saldo ini 1,01 dipindahkan juga ke sini 1,01, artinya kiri kanan pasti balance. Kalau ada yang nggak balance antara neraca dan laba rugi, pasti teman-teman masih keliru, silakan diulangi lagi. Semoga tutorial ini membantu, informasi ini membantu. Jika teman-teman ada yang bingung silahkan tanya ya. Tapi kalau memang masih bisa dikerjakan sendiri, silahkan kerjakan sendiri. Silahkan lihat contohnya dan jangan bingung dengan akun-akunnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.